Prof, langkah-langkah yang pertama yang ingin dilakukan setelah menjabat. Jadi ada memang beberapa hal yang memang perlu menjadi urgen sekali untuk bisa diselesaikan, terutama untuk meningkatkan Human Development Index HDI Provinsi Sumbar. Salah satu langkah yang paling penting adalah penuntasan untuk anak-anak yang sementara ini putus sekolah. Iya. Jadi kami memang akan membuat sebuah rancangan baru, sebuah mekanisme sistem pembelajaran baru, di mana mekanisme sistem pembelajaran ini nantinya akan dapat diakses oleh semua orang, terutama tadi arahannya Pak Gubernur. Yang kita akses itu adalah di tingkat level SMA. Platformnya sudah saya siapkan, mekanisme pembelajarannya sudah ada, modulnya sudah siap, jadi ini sebenarnya kita sisa jalan. Cuma yang menjadi kendala bagi sekarang ini karena kemarin itu ada persoalan yang sangat besar, terutama keterkaitan kita dengan beberapa hal dalam kaitannya juga dengan kementerian. Jadi selain penuntasan untuk anak yang putus sekolah, kemudian untuk ATS yang tidak sekolah itu juga segera kami tuntaskan. Insya Allah tahun depan itu saya usahakan 2021 itu sudah paling tidak angkanya sudah menurun 50%. Yang kedua, indikator kedua yang paling penting yang diselesaikan adalah masalah uji kompetensi siswa. Ini Mas Menteri itu sudah mengamanahkan kepada kami ini sebagai bagian dari satuan sistem itu untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang ketiga adalah masalah kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan ini harus kami tuntaskan, terutama menyangkut mengenai kualitas guru, peningkatan kualitas guru, peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan materi isi pembelajaran, peningkatan media pembelajaran, sehingga tuntas. Jadi programnya itu bisa tuntas, bisa selesai dalam beberapa tahun. Jadi itu amanah yang diberikan sama saya dan insya Allah amanah ini akan saya selesaikan dengan baik. Saya kan waktu itu tidak ikut dalam mekanisme negosiasi. Kemudian nomor 2, ini kan kita masih ada persoalan sedikit dengan COVID-19. Jadi tentunya kita harus bersabar dalam proses itu. Tetapi kan sekarang ini yang paling penting adalah kita tidak membangun kan selama ini kita berorientasi untuk membangun sarana dan prasarana. Kita akan usahakan untuk membangun lebih banyak nanti dunia maya atau kelas virtual, di mana kelas virtual ini betul-betul akan menjadi mimiki atau menjadi nyata sama seperti seorang guru belajar. Kualitas gurunya harus kita tingkatkan dengan baik, karena apa kita berusaha untuk meningkatkan kemampuan guru, maka apa yang kita bangun, platform apapun yang kita bangun sulit untuk bisa dikerjakan dengan baik. Karena ini kan arahnya ada 2. Kalau pendidikan itu ada 2, guru dan siswa dan guru. Jadi memang resiprokal, ada timbal balik. Itulah. Kemarin ini tenaga kontrak, ya insya Allah kita usahakan, kita lagi cari solusi yang terbaik. Tapi intinya begini, kita juga tidak mau tenaga kontrak yang kita rekrut misalnya itu nantinya tidak sesuai dengan kompetensi. Itu yang pertama. Kemudian 2, kesejahteraannya. Kita akan berusaha untuk bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik bagi mereka. Apa yang membuat